Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Lalintang dengan NIM 30 102 300 124. Sini saya akan memberikan edukasi kepada orang sakit mengenai kewajiban bersabar menghadapi sakit. Yang pertama, ada beberapa edukasi yang ingin saya sampaikan. Pertama, hakikat sabar kepada sakit. Yang pertama, menerima ketentuan Allah. Sakit adalah takdir Allah dan menerima dengan ikhlas adalah langkah awal dari kesabaran. Lalu yang kedua itu tidak putus asa. Meskipun sakit, kita tetap berusaha berdoa agar sakit kita tuh segera diangkat. Mencari hikmah, yang ketiga, mencari hikmah. Sakit bisa menjadi sarana untuk introspeksi diri kita. Apa yang ada di diri kita tuh bisa diintrospeksi, lalu ada penghapusan dosa dan peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu memperbanyak zikir dan berdoa, mengingat Allah dan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah agar penyakit yang ada di diri kita itu segera diangkat atau disembuhkan. Lalu hikmah bersabar dalam sakit itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada belum berdosa. Belum berdosa itu apa? Belum berdosa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita apabila kita bersabar dalam menghadapi sakit. Lalu yang kedua ada mengangkat derajat kita. Apabila kita sabar menghadapi sakit, itu bisa mengangkat dari derajat kita. Selanjutnya ada selanjutnya itu ada pendekatan diri kepada Allah. Itu adalah momentum yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sakit, lalu mendapatkan pahala yang besar. Allah akan menyajikan Allah akan menyajikan untuk orang-orang yang sabar menghadapi sakit itu akan mendapatkan pahala yang besar. Selanjutnya, pengingat nikmat sehat. Terkadang waktu kita sehat itu kita lupa atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sewaktu kita sehat. Selanjutnya, bersabar dalam sakit itu berbaik sangka kepada Allah. Lalu berdoa dan memohon kesembuhan, menjalani pengobatan dengan ikhlas, yaitu contohnya kayak berusaha mencari pengobatan yang terbaik. Lalu menghindari keluh kesah. Ketika kita sedang sakit, kita tuh malahan tidak boleh untuk mengeluh terus-terusan, karena menyebabkan pikiran dan membuat kita tambah sakit. Selanjutnya, mencari hiburan dan dukungan seperti support dari keluarga itu perlu. Lalu peran keluarga dan lingkungan itu sangat perlu, seperti memberikan support kepada kita saat sedang sakit, memberikan kata-kata positif saat kita sedang sakit, menjenguk kita saat sedang sakit, menghibur kita saat sedang sakit itu juga sangat perlu, karena akan mendapatkan hal-hal yang positif di diri kita, dan sehingga kita yang menghilangkan stres atau pikiran saat kita sakit. Selanjutnya, pesan untuk pasien, tetaplah bersabar karena Allah melihat setiap tetes air mata yang kita teteskan itu, dan rasa sakitmu. Setiap kesabaran akan diganjar dengan pahala yang tanpa batas. Jangan menyerah, sakitmu hari ini bisa jadi jalan menujumu ampunan dan surga esok hari. Selanjutnya, saya akan melakukan toharoh bagi orang sakit dan sholat bagi orang sakit. Yang pertama, toharoh atau bersuci bagi orang sakit bisa menggunakan dengan cara tayamum. Pertama, niat tayamum itu bagi orang sakit, nawa itu tayamum li istibaati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum maka diperbolehkan sholat karena Allah. Tata cara tayamum, kita siapkan debu, cari debu yang bersih dan suci, menghadap ke kiblat, dan anjurkan untuk menghadap ke kiblat, namun tidak wajib apabila pasien tidak memungkinkan untuk menghadap ke kiblat. Lalu selanjutnya ucapkan niat tayamum dalam hati. Lalu usap wajah, letakkan kedua telapak tangan pada debu, lalu usapkan seluruh wajah sekali usapan. Lalu mengusapkan kedua telapak tangan dari pergelangan sampai ke siku. Lalu lakukan urutan dari niat, wajah, dan tangan. Lalu syarat tayamum, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit, menggunakan debu yang suci, dan waktu sholat sudah masuk. Yang membatalkan tayamum itu apabila ada air, hilangnya sebab tayamum, dan hal yang membatalkan wudu yang lain. Selanjutnya, saya akan memperagakan dari tata cara tayamum. Pertama kan kita
menghadap ke kiblat dan mencari debu bersih dan suci. Yang pertama ini, lalu kita usapkan ke wajah dengan sekali usapan. Lalu ambil mengusapkan ke dari tangan, dari pergelangan sampai siku. Selanjutnya niat sholat bagi orang sakit. Sebenarnya niat sholat bagi orang sakit itu sama saja seperti niat sholat bagi orang yang sehat. Contohnya kalau sholat duhur, berarti niatnya usolli fardhu duhuri arba'a rakaat ini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardhu duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Apabila jika tidak mampu mengusapkan di lisan, cukup di dalam hati dan tetap sah. Tata cara bagi orang yang sakit itu, apabila masih mampu berdiri, melakukan sholat berdiri seperti biasanya. Jika tidak kuat lama, boleh duduk saat bacaan dan berdiri hanya saat takbiratul ihram dan rukuk. Apabila pasien tidak mampu berdiri, bisa menggunakan duduk. Usahakan menghadap ke kiblat, rukuk, membungkukkan badan, sujud lebih rendah daripada rukuk. Jika tidak mampu duduk, bisa dengan menggunakan berbaring miring ke kanan. Apabila tidak bisa miring ke kanan, bisa dengan cara miring ke kiri, atau boleh telentang. Rukuk dan sujud dengan isyarat kepala, dan sujud lebih rendah daripada rukuk. Jika tidak bisa mampu menggerakkan sama sekali, sholat dengan syarat mata atau hati itu masih tetap dianggap sah. Bacaan tetap dilakukan sebisa mungkin. Jika hanya bisa niat, dan jika dalam hati, sholat tetap sah. Bersuci sebelum sholat tuh yang pertama tadi yang saya sudah lakukan dengan cara tayamum apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan air sama sekali. Jadi sesuai kemampuan, sholat tetap dilakukan sesuai kemampuannya. Dan menghadap ke kiblat, apabila tidak menghadap ke kiblat tidak mengapa, karena sholat masih dianggap tetap sah. Selanjutnya saya akan menghafalkan tugas dari Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'buduna abatum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Selanjutnya surat dari An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza za'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya surat dari Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi labi wa tabba ma maluhu wa ma kasaba. Saya selana ronda talaba wa mru'atuhu wa ma atarhataba fi zidiha belum masada. Selanjutnya surat dari Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya surat dari Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya surat dari Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Jadi ada kedua tugas yang sudah saya kerjakan. Yang pertama dari edukasi atau bersuci bagi orang sakit, sholat bagi orang sakit, lalu menghafalkan surat-surat yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.